selamat pagi menjelang siang adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tadi kita sudah selesai ibadah. Hari ini kita akan PA bersama. Kita akan belajar Alkitab bersama. Hari ini ketemu dengan Kak Menara. Jadi sebelum kita membaca firman Tuhan, sebelum kita mulai PA kita akan mendengarkan satu lagu pujian dari teman kita, Randy Purba. Silakan Randy. Ya, terima kasih Randy. Kita mengucap syukur atas talenta yang diberikan Tuhan untuk teman kita Randy. Kita terus mengasah talenta kita ya, supaya apa yang sudah Tuhan berikan, kita asah dan makin bagus lagi. Kita bisa memuji Tuhan dengan lebih baik lagi. Good Randy. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan berdoa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena pada hari ini dalam segala keterbatasan kami tetap masih bisa melakukan PA, belajar Alkitab bersama adik-adik kami di kelas pra-remaja pada hari ini. Terima kasih Bapa, Tuhan yang memimpin kami dalam PA kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sebelum kita berlanjut, satu lagu pujian lagi dari teman kita Randy. Silahkan Randy. Ya, adik-adik, tiba waktunya sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Hari ini bahan Alkitab kita dari 1 Yohanes 4 ayat 16b sampai 21. Tapi kita baca dari ayat 16 full aja ya, dari awal. Sama-sama kita buka dan kita baca 1 Yohanes 4 ayat 16b. Kita mulai. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita.
Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya adik-adik, tema kita adalah mengasihi dengan tujuan menjelaskan alasan kita mengasihi orang lain, mendaftarkan cara-cara mengasihi pada zaman sekarang, dan merencanakan aksi diakoni ke salah satu diakoni. Ya adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan. Kita sama-sama belajar dengan tema kita hari ini, yaitu mengasihi. Kita sering mendengar ya, banyak lagu juga seperti lagu pujian kita tadi yang dinyanyikan oleh teman kita Randy. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Atau lagu yang satunya, ku cinta keluarga Tuhan, semua saling mengasihi, gitu kan. Kalau kata mengasihi atau kata kasih kayaknya nggak asing ya buat kita dengar ya. Sering kita dengar, itu bukan hal yang asing. Tapi kalau dibilang merasakan kasih sayang, kakak juga rasa adik-adik pasti sudah merasakan kasih sayang seperti orang tua kita. Adik-adik pasti tahu ya kalau orang tua kita itu pasti sangat mengasihi kita. Bagaimana orang tua kita mengasihi kita? Coba adik-adik bayangkan, ketika adik-adik baru lahir, ditimang-timang, disayang-sayang, dikasih makan, dikasih minum, disekolahin, diberikan yang terbaik untuk adik-adik. Kenapa? Karena orang tua kita sangat mengasihi dan menyayangi kita. Itu pasti sudah kita rasakan ya. Kakak juga merasakan kasih sayang orang tua. Nah, kalau orang tua kita aja sangat sayang sama kita, ya, apalagi Tuhan. Ya. Tuhan itu lebih lagi. Adik-adik tahu bagaimana Tuhan mengasihi kita? Kita adalah manusia yang berdosa. Kita sudah jatuh ke dalam dosa dari zaman Adam dan Hawa. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, Dia merelakan anaknya datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Nah, orang tua kita mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita. Terus kita, apakah kita bisa mengasihi? Bisalah. Tapi bagaimana caranya ya Kak? Kita kan masih remaja nih, masih anak-anak. Bagaimana caranya kita mengasihi ya? Adik-adik tahu bagaimana caranya mengasihi? Siapa aja yang perlu kita kasih? Kita sama-sama belajar ya. Jadi tadi kan moto kita tetap saling mengasihi. Jadi kalau dalam ruang lingkup kecil kita kan punya keluarga, punya ayah, ibu, ada abang, adik kita dalam satu keluarga. Kita bisa saling mengasihi. Bagaimana caranya Kak? Kalau kita mengasihi orang tua kita, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan?
Kalau kita mengasihi abang, kakak, adik kita, apa yang kita bisa lakukan? Salah satu tentunya tidak membuat mereka marah, tidak membuat mereka kecewa, tidak membuat mereka sedih. Kalau kita mengasihi orang, kita ingin orang itu selalu bahagia, kita ingin orang itu selalu senang. Bagaimana cara menyenangkan orang tua? Ya tentunya kakak gak usah kasih tahu ya, kalau menyenangkan orang tua gampang kok. Kita tidak nakal, rajin belajar, berbuat baik, itu aja orang tua kita udah senang. Orang tua kita nggak nuntut macam-macam kok, karena kita juga masih remaja. Yang penting kita menjadi remaja, anak-anak yang patuh, rajin ibadah, mendengarkan nasihat orang tua. Orang tua kita udah seneng kok, dia nggak minta macam-macam. Tandanya kita mengasihi orang tua kita. Kita tidak ingin membuat mereka kecewa, tidak ingin membuat mereka marah, tidak ingin membuat mereka sedih. Itu sudah sangat mengasihi orang tua. Kakak sendiri punya anak. Bagaimana caranya supaya saya tahu bahwa anak saya itu mengasihi saya? Itu tadi, kalau dia sudah menjadi anak yang takut akan Tuhan, rajin beribadah, rajin belajar, tidak malas, kakak udah senang banget gitu. Itu saya rasa udah salah satu bagian dari mengasihi orang tua. Nah, sekarang kalau adik-adik di rumah ada abang, ada kakak, ada adik, bagaimana cara mengasihinya? Kita tidak berkelahi, tidak gontok-gontokan, itu juga mengasihi. Artinya kalau ada sesuatu yang kita bisa bagi, kita bagi, berbagi, tidak menang sendiri. Apa-apa, ini punyaku, kamu gak boleh dapet. Itu namanya egois, mementingkan diri sendiri. Kalau orang mengasihi nggak begitu. Artinya kalau ada satu ya kita berbagilah. Kalau memang harus saring setengah-setengah ya setengah-setengah. Kalau ada bisa satu-satu. Kalau bisa dua-dua ya dua-dua. Artinya kita juga merasakan bahwa kita menyukai ini, pasti abang kita atau adik kita, kakak kita juga pasti pengen gitu. Jadi kita merasakan apa yang dia rasakan. Nah, itu namanya mengasihi. Ya, gitu kalau menurut kakak ya salah satu. Tapi adik-adik bisa kasih contoh yang lain juga sih. Contoh-contoh mengasihi itu banyak juga. Kalau dibandingkan sama Tuhan Yesus, kan dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita nggak bisa bandingin lah ya. Karena kita ini masih manusia, masih anak remaja, jadi tingkatnya kan kita beda-beda ya. Tapi apa yang diinginkan Tuhan kita jalankan ya. Tuhan juga menginginkan hal seperti itu, mengasihi keluarga kita, mengasihi saudara kita gitu. Kalau tadi kita dalam ruang lingkup kecil keluarga kita, makin lebar nanti ada saudara-saudara kita, ada bibi kita, kila kita, nenek kita, kakek kita, ada saudara-saudara kita yang di kampung. Dalam ruang lingkup lebih besar lagi, ada teman-teman kita, ada teman-teman sekolah, ada teman-teman tetangga-tetangga kita yang beda agama pun kita wajib mengasihi. Jadi bukan cuma kita aja, mentang-mentang mereka tidak seiman dengan kita, ya dia, aku, ya enggak juga. Kalau namanya mengasihi, kita semua mengasihi, walaupun bukan seiman, tapi kita tetap mengasihi. Inilah yang dibilang tadi moto, tetap saling mengasihi, bukan hanya antara kita-kita aja, tapi semuanya. Siap? Siaplah. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik, kita siapkan persembahan kita. Kita akan memuji Tuhan dari PKJ 216, berlimpah sukacita di hatiku. Nah, teman kita Randy akan memimpin kita dalam pujian ini. Adik-adik bisa mengikutinya. 2, 3, ya.
Setelah kita mengumpulkan persembahan kita, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Sekalian kita akan berdoa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas rezeki berkat yang Tuhan berikan bagi kami melalui orang tua kami. Tuhan berkati persembahan kami ini supaya bisa berguna untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebutuhan setiap pelayanan di tengah-tengah gereja kami. Bapa di surga juga berkati pekerjaan orang tua kami, ayah dan ibu kami, supaya melalui semua itu Tuhan cukupkan semua kebutuhan kami dan Tuhan berikan rezeki yang berlimpah bagi kami, sehingga kami juga bisa memberi persembahan yang lebih baik lagi untuk Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk adik-adik kami, khususnya saat ini kami berdoa untuk adik-adik kami di kelas pra-remaja. Tuhan berkati adik-adik kami dalam masa pertumbuhannya. Ketika dia masih remaja saat ini, Bapak, banyak pergumulan yang dia hadapi. Dalam dia mengikuti pelajarannya di sekolah, dalam pergaulannya, dimanapun dia saat ini tinggal, dimanapun pergaulannya, Tuhan yang menjaga dia, memimpin dia, sehingga dia tetap menjadi remaja-remaja yang takut akan Tuhan. Persekolahannya juga Tuhan pimpin, Tuhan beri semangat belajar yang tinggi, supaya dalam persekolahannya juga dia mendapat hasil yang terbaik. Termulia nama Tuhan melalui persekolahan adik-adik kami ini. Tuhan, kami mengucap syukur kalau saat ini kami dan keluarga kami, teman-teman kami ada dalam keadaan sehat-sehat, tapi kami berdoa untuk seluruh teman-teman kami yang saat ini berada dalam keadaan sakit, entah di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan dia, berkati setiap obat dan perawatan yang dia jalani, supaya dengan itu semua teman kami ini boleh sehat kembali. Bapa di surga, tidak juga lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam situasi sekarang ini, dalam masa pandemi. Tuhan yang beri kebijaksanaan kepada pemerintahan kami, supaya segala tim medis, pemerintahan, semua aparat yang membantu untuk menjaga kesehatan bangsa dan negara kami, Tuhan berkati. Adik-adik kami juga tetap Tuhan pimpin, Tuhan ingatkan, supaya adik-adik kami juga tetap mengikuti protokol kesehatan, tidak melepas masker, rajin mencuci tangan, tetap menjaga jarak, sehingga dalam masa-masa seperti ini kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan, kami tetap ada dalam sehat. Terima kasih Bapak, inilah doa dan pengharapan kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya adik-adik, selesai sudah PA kita hari ini. Ingat tadi tema kita tadi, mengasihi dengan moto tetap saling mengasihi. Kakak harap adik-adik bisa menjalankan apa yang sudah kita pelajari tadi, baik dalam ruang lingkup kecil keluarga kita, ke teman-teman kita, ke yang lebih luas lagi nanti. Tetap kita jaga bahwa kita sudah dikasihi oleh Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sekarang kita bertanggung jawab untuk saling mengasihi. Sampai ketemu lagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Dadah.